Saya serius, Pak. Ini nggak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kamu harus lidikin dan cari tahu siapa pelakunya. Dan ulah mereka harus dihentikan. Ini sudah jelas. Dilakukan untuk mencelakakan kamu, Pak. Ini teror namanya. Terus terang, saya curiga sama Om dan Tante saya. Sebetulnya, saya juga mau mengatakan hal yang sama ke kamu. Tapi saya nggak enak. Saya takut kamu salah paham kalau saya menuduh Om dan Tante kamu. Jadi kamu juga ngira kalau Om dan Tante saya yang ngerjain semua ini? Ya, kalau kamu celaka, siapa lagi yang akan mengambil keuntungan? Mereka kan? Jadi apa yang harus saya lakukan dong, Zal? Saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya sendirian, Zal. Arman nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa melindungi saya, Zal. Saya akan menyuruh Fitri untuk jagain kamu, Pak. Iya, saya tahu siapa dia. Dan dialah satu-satunya orang yang bisa dipercaya di rumah ini. Dan kamu bisa nyuruh dia untuk mengawasi Om dan Tante kamu selama kamu nggak di rumah. Yan, ikut yuk Kemana? ke danau. Tempatnya indah sekali. Kamu pasti suka. Saya... Ayolah, Yan. Biar nggak stres. Uang yang hilang, mau kamu pikirin sampai botak, juga nggak akan kembali. Ayolah, Yan. Ayo dong, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Semua aman? Karena sakit ya. Mungkin kakak kecapean kali ya. Tapi tebak apa? Kakak bawain kado buat kamu. Makasih ya, Kak. Tino suruh Umi bikin sayur lodeh. Sayur kesukaannya Kakak buat buka puasa. Asik. Mama mana? Ibu di kamar sama Tante Lika. Indah kan pemandangannya? Dengan memandang aja, stres jadi hilang. Lisa, kalian ada di sini juga? Ini dia ya orang yang kamu ceritakan semalam? Iya, kenalin dong. Ini Adrian. Adrian, ini teman saya Siska dan Nela. Siska, Nela. Apa kabar? Lisa bilang kamu dari Jakarta ya? Iya. Kamu? Aku duluan ya. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Mama betul-betul khawatir melihat perubahan sikap Ana. Dia lebih dekat dengan Pak Rizal. Buktinya Pak Rizal tahu segalanya tentang Ana sekarang. Sampai-sampai telepon kantornya Mama tahu dari Pak Rizal. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan nggak benar ya, Ma. Kalau sampai Ana mengkhianati Adrian, dia pasti hancur sekali.
Karena Ana lah satu-satunya semangat hidup Adrian. Mama tenang aja. Saya akan bicara sama Ana. Ya Allah, Mama dan Lika curiga sama saya. Sedangkan Pak Rizal melarang saya menceritakan rencana ini pada siapapun. Pak Rizal benar. Saya merahasiakan semua ini demi kebaikan mereka juga. Demi Kak Arman. Kalau sampai rencana ini gagal, tidak ada kesempatan lain untuk menyelamatkan Kak Arman dari Eva. An, kamu udah pulang? Kok kamu nggak ngeliat Mama ke dalam? Bentar lagi. An, saya yakin kamu tahu apa yang kamu lakukan. Dan saya yakin kamu nggak akan membuat Adrian kecewa, An. Adrian benar-benar sangat mencintai kamu. Dan karena kamulah Adrian mampu bertahan sampai sekarang, An. Saya mohon sama kamu, jangan pernah meninggalkan Adrian dengan alasan apapun, An. Kamu ngomongnya kok gitu sih? Saya bukan cuma sayang sama Adrian, tapi sama kamu, sama Mama, sama Kak Arman. Dan saya nggak mau kehilangan kalian. Alhamdulillah, saya lega sekali mendengarnya, An. Saya pulang dulu ya, An. Baik. Jangan pernah meragukan kesetiaan saya pada Adrian. Bentar ya. Ada apa, Lisa? Nenek saya, Yan. Apa isi surat itu? Nenek saya semakin parah. Maklumlah, sudah tua, sering sakit-sakitan. Saya ngerti perasaan kamu, Lisa. Sejak kecil, saya dirawat oleh nenek saya, Yan. Orang tua saya meninggal sejak saya berumur 5 tahun. Saya sangat ingin membahagiakan nenek saya. Tapi sepertinya tidak mungkin. Maksud kamu apa? Saya ingin memenuhi keinginan nenek saya. Apa keinginan nenek kamu? Nenek selalu bilang, sebelum ajalnya tiba, nenek ingin melihat saya bahagia, menemukan pasangan hidup. Tapi, sepertinya tidak mungkin. Umur nenek saya sudah nggak akan lama lagi, Yan. Sampai sekarang, saya belum menemukan calon suami. Saya nggak akan bisa memenuhi keinginan nenek saya yang terakhir. Uang buat apa? Belanja bulanan? Ya udah, Tante bikin aja daftar barang-barang yang Tante perlukan. Nanti biar saya beli. Loh, biasanya kan Tante yang pergi buat belanja kebutuhan rumah tangga, Fa. Iya, tapi Fitri kan lagi cuti, Tante. Jadi, mendingan Tante yang ngurus Arman. Biar saya yang belanja. Oke deh, kalau itu mau kamu, Fa. Saya nggak akan kasih kesempatan sekecil apapun untuk Tante. Jangan-jangan selama ini uang belanja juga dikorupsi sama Tante Fit. Saya merasa Eva itu sekarang udah berubah. Iya. Saya sendiri juga heran. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba saya disuruh cuti seminggu. Dikasih cuti? Katanya sih supaya saya bisa istirahat. Tapi firasat saya mengatakan, Eva mau menyingkirkan saya dari kantor. Dulu Eva selalu nurut sama kita, Mas. Tapi sekarang cuma Rizal yang didengar kata-katanya sama si Eva itu. Saya curiga. Lama-lama nanti si Rizal menguasai perusahaan. Tapi sebelum semua itu terjadi, kita harus mempersiapkan diri. Kamu dengar baik-baik. Di rumah ini cuma ada kamu.
Jadi kalau bukan kamu, siapa lagi? Sekarang kamu kemanakan perhiasan saya? Sumpah demi Allah, saya nggak mencuri perhiasan ibu. Saya nggak berani, Bu, mencuri perhiasan ibu. Apalagi ini bulan puasa, Bu. Nekat kamu ya? Udah maling pakai bau-bau bulan puasa. Jangan banyak ngomong kamu. Mana perhiasan saya? Atau kamu mau saya laporkan sama polisi? Iya. Ampun, Bu, saya nggak mencuri perhiasan ibu. Ampun, Bu, jangan laporin saya ke polisi, Bu. Tolong, Bu. Ampun. Mana perhiasannya? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak mencuri, Bu. Saya nggak mencuri. Terus siapa lagi? Udah deh, Ma. Mendingan dilaporin polisi aja, biar cepet beres. Lagian, mana ada sih maling yang mau ngaku? Masya Allah. Non Feli juga menuduh saya mencuri. Mah, Feli pergi dulu ya. Hati-hati ya, sayang ya. Mana perhiasannya? Ini, Nyai. Ini barang terakhir yang saya punya. Saya nggak punya apa lagi. Tapi, teman kamu itu punya uang kan? Kelihatannya dia anak orang kaya. Mobilnya saja lumayan. Maksud Nyai, Dito? Iya, suruh dia datang kemari. Bagi pengalaman kamu dengan dia. Ngapain dia kesini? Dia mana percaya sama gini-ginian? Gini-ginian gimana maksud kamu? Kamu meremehkan ilmu saya ya? Apa mau bukti yang lebih sadis lagi buat kamu? Maaf, Nyai, maaf. Maksud saya, Dito lebih percaya sama agama. Soalnya dia sekarang lagi diajarin ibadah sama Rima. Tolong saya, Nyai. Saya nggak mau teman saya meninggal cuma gara-gara saya. Pantesan ilmu saya mandek. Rupanya dibentengi sama ibadah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dasar goblok. Percaya sama janji dukun. Kok malam ini Bapak nggak sama Eva? Oh enggak. Malam ini saya sediain waktu khusus buat kamu. Mumpung kan kamu lagi cuti. Jadi kita bisa bicara dengan normal. Muka kamu kenapa? Agak merah-merah ya? Emang agak gatel sih, Pak. Kamu sudah periksa ke dokter? Nggak perlu, mungkin kan saya kan nyamar, terus pakai makeupnya agak tebal, jadi alergi kayaknya. Kamu harus periksa ke dokter. Besok, sebelum kita ke rumahnya Eva, kamu ke dokter dulu aja. Iya, Pak. Terus gimana keadaan Arman? Alhamdulillah, Kak Arman udah bisa ngomong, walaupun cuma sedikit-sedikit, Pak. Orang bilang ketawa itu adalah obat paling mujarab. Ketawa maksudnya? Kamu harus bisa membuat Arman terhibur. Ya, supaya stresnya hilang. Artinya saya mesti banyak belajar dari Bapak. Bapak kan paling jago buat orang ketawa. Wah, kamu harus lihat tuh tampangnya Eva waktu dia lihat ular di dalam tasnya dan di kolam renang. Terus gimana caranya ular-ular itu bisa ada di situ, Pak? Sini. Itu Pak Rizal kok nggak pulang-pulang sih? Iya, Bu. Masih. Udah lama ya, Bu. Umi nggak denger Neng anak ketawa. Baru ini lagi nih denger. Seneng banget ya, Bu ya. Rizal membuat Ana bisa tertawa lagi. Begitu Ana cuti, Rizal langsung kemari dan menghabiskan waktu semalaman sama Ana. Seolah-olah sudah kangen karena lama tidak ketemu. Ada apa ya mereka? Nih, Apa ini, Pak? itu bon pembelian ular dan kadal plastik. Kok dikasih ke saya? Kamu bawa dan kamu taruh di kamarnya Hasim dan Vina. Saya sudah berhasil yakinin Eva. Dan sekarang Eva sudah mulai curiga sama Hasim dan Vina. Kamu harus membuat Eva yakin supaya Hasim dan Vina jadi nggak kompak. Dan kalau berhasil, jalan untuk menolong Arman akan semakin terbuka lebar. Ngerti. Saya ngerti sekarang. Udah jam 10 malam. Bapak mau ketemu Eva? Iya. Saya mau nonton Midnight malam ini sama Eva. Oh, Pak. Nanti kalau ke rumahnya Eva, saya titip ya, Pak. Titip apa? Titip ke Arman. Tolong tengokin. Pasti.
Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Udah siap? Saya bawakan oleh-oleh buat suami kamu. Buat suami saya? Iya. Yuk, silakan. Buka mulut kamu, Arman. Buka! Arman! Buka! Ini bandel apa sih kamu? Masya Allah. Pak Rizal? Tante, apa-apaan sih Tante? Apa yang Tante lakukan sama Arman? Tante cuma mau ngasih obat sama Arman kok. Kok ngasih obatnya cara kasar sekali sih? Arman, kamu nggak apa-apa kan? Arman, saya bawa jus alpukat buat kamu. Ini. Zal, Arman nggak suka alpukat. Ya udah yuk, kita udah telat nih. Nanti filmnya ketinggalan. Ini gimana? Kalau nggak suka juga nggak usah dipaksa. Yuk. Saya betul-betul kaget ngeliat cara tante kamu memperlakukan Arman. Arman kan suami kamu. Kalau dia bisa begitu sama suami kamu, itu artinya dia nggak ngargain kamu dong. Saya juga nggak nyangka, Zal. Tapi biasanya Tante Vin nggak kayak gitu loh, Zal. Mungkin dia lagi nggak mood aja kali. Sekarang sudah jelas semuanya bagi saya. Apanya yang jelas? Kecurigaan kamu sama om dan tante kamu. Mereka bukan cuma ingin menyingkirkan kamu, Fah. Tapi juga Arman. Bayangkan kalau kamu dan Arman sudah nggak ada lagi. Semua harta kekayaan dan perusahaan akan dikuasai oleh mereka. Apalagi keberadaan ibu dan adiknya Arman nggak jelas berada di mana. Semua akan jatuh ke tangannya om dan tante kamu. Jadi nggak heran kalau mereka ingin menyingkirkan kamu dan Arman dengan cara yang licik, supaya mereka nggak dituduh membunuh. Sorry kalau saya nggak bisa menjagain kamu 24 jam. Tapi saya akan suruh Fitri untuk membantu kamu mengawasi om dan tante kamu. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama kamu, Pak. Teori saya tidak mungkin salah. Rizal kan kenal Ana. Mereka berdua sekongkol dan pas dua yang melakukan teror ini. Ya, kita harus ingatkan Eva kalau selama ini Rizal hanya menipu dia. Emangnya jauh rumah nenek kamu? Lumayan. Mau saya antar? Makasih ya, nggak usah. Lebih baik kamu istirahat di rumah, mumpung hari Minggu. Bener nggak mau diantar? Saya cuman bingung gimana menjawab pertanyaan nenek saya. Sampai sekarang saya belum punya jodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sudah rapi mau kemana? Saya kan mesti balik lagi ke Bogor, Ma. Kamu hanya 1 hari dikasih cuti. Sekarang saya tinggal di asrama dinas dalam rangka irit ongkos, mah, daripada saya bolak-balik Jakarta Bogor kan mahal. Di mana alamat asrama dinas kamu? Pak Rizal udah kasih tahu nomor telepon kantor kan, Ma? Kalau nomor telepon iya. Pak Rizal kamu kasih tahu, tapi Mama sama Adrian tidak dikasih tahu. Gimana sih? Maaf, Mah, saya kelupaan. Saya permisi dulu ya, Ma, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An, di mana alamat asrama dinas kamu? Kok buru-buru amat sih, kayak sengaja nggak mau kasih tahu. Tino, kakak pergi dulu ya, sayang. Minggu depan kakak cuti lagi. Mau nitip apa, yuk? Nggak usah, Kak. Sayang, kamu nggak boleh sedih. Kakak juga berat ninggalin kamu. Tapi kan kakak pengen kamu bisa sekolah lagi. Kakak pengen bisa bantuin Om Ian, ya? Iya, Kak. Umi, saya pergi dulu. Titip Tino sama ibu ya. Assalamualaikum. Kenapa sih kamu maksa terus? Aku udah bilang, aku nggak mau nerima bantuan apapun dari si Rika. Aduh, Sin. Orang kalau punya niat baik itu nggak baik kalau ditolak. Pak Malik.
Si Rika itu kan simpanannya konglomerat. Jadi aku nggak mau terima sepeser pun uang haram dari si Rika. Tati kalau ngomong sih, itu kan cuma gosip belum terbukti. Sama aja fitnah kamu itu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, tahu? Kamu kenapa sih belain si Rika terus? Aduh. Kenapa, Mami? Mami. Lihat nih, setiap kali kamu nyebut nama si Rika, perut aku tuh langsung mules, tau? Masa sih? Rika. Iya. Aduh, sorry ya. Aduh, anakku sayang, anakku cinta, maafin papi ya. Papi janji nggak akan mengkhianati mami ya. Sabar ya anakku sayang ya. Aduh, anaknya minta susu coklat. Susu coklat? Kapan ngomongnya sih? Iya. Tapi susu coklatnya habis. Ya dibeli dong, Sur. Oh, oke. Tunggu ya, papi belanja dulu ya. Anak. Dia nggak tahu gue mau buang air besar, tahu. Assalamualaikum, halo. Gimana, Sur? Kamu jadi periksa ke dokter yang aku kasih kemarin? Belum, Rik. Sintanya masih mual-mual. Aneh banget sih, Sur. Orang hamil nggak mau diperiksain ke dokter. Itu kan penting buat kesehatan bayi. Tapi Sinta bilang kalau... Udahlah, Sur. Kamu tuh jangan dengerin istri kamu terus. Kamu tuh suaminya. Kamu tuh berhak nyuruh dia ke dokter. Ya? Waalaikumsalam, Fitri. Enak ya, tiap minggu bisa cuti. Pak Sapam bisa aja. Saya mah cuti bukan kemauan saya. Orang tua saya sakit-sakitan. Saya cuma bercanda, Fit. Udah buruan. Nenek udah nungguin tuh dari tadi. Masuk sana. Nungguin saya? Iya. Dari pagi bolak-balik aja kayak setrikaan, nanyain. Fitri udah balik belum? Berkali-kali. Udah buruan. Assalamualaikum. Kapan datang? Baru, Ibu. Kata Pak Satpam, Ibu nunggu saya? Semalam saya bicara sama Pak Rizal. Menurut kacamata saya, Pak Rizal teh kagum sama Ibu, suka. Kamu bisa aja. Betul, Ibu. Ibu pan gelis, benghar, bijaksana. Pak Rizal teh kagum pisan sama Ibu. Fit, kamu kan orang kepercayaannya Pak Rizal. Jadi saya minta bantuin kamu dong untuk ngawasin Om Hashim dan Bu Vina. Maksud Ibu? Ya, saya sangat kecewa aja dengan mereka. Cara mereka mengurus Arman. Jadi saya minta kamu melaporkan semua kegiatan Bu Vina selama saya nggak di rumah. Saya teh mau dijadikan detektif, Bu. Ya terserah, apalah istilah kamu. Kamu yang penting sanggup atau enggak? Sanggup atuh, Ibu. Bagus. Jadi mulai sekarang, kamu akan jadi mata dan telinga saya selama saya nggak di rumah. Siap, Ibu. Saya permisi helanya, Bu. Saya mau buat kolak pisang buat Pak Arman. Nuhun. Fit, nanti saya mau pergi makan sama Om Hashim dan Bu Vina. Jadi sementara mereka pergi, kamu periksa semua kamarnya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, lapor sama saya. Paham? Paham, Ibu. Paham. Saya harap kamu nggak mengecewakan saya dan Pak Rizal. Saya permisi dulu, Bu. Fit. Aya naon deui, Bu? Pak Rizal ngomong apa lagi tentang saya? Ibu. Semua kan ada hikmahnya. Susah banget lagi. Loh, Sen. Katanya mau beli susu. Kamu ngapain sih? Aku mau senam. Senam? Hamil-hamil kok senam? Senam untuk ibu hamil.
Kata orang kalau ibu-ibu lagi hamil bagus senam itu Sur untuk memperlancar. Apanya lancar? Iya memperlancar bayinya. Oh. Oh ini tadi si Rika telepon lagi. Dia bilang mengenai dokter itu loh. Rika lagi. Perut aku tuh jadi mulus lagi. Tolong dong Sur, pengertian dikit. Kalau orang lagi hamil itu lebih sensitif. Maaf ya. Maaf ya. Maafin papi ya sayang ya. Ya udah cepetan beli susunya Surya. Saya ke supermarket dulu ya. Saya tinggal kamu ya. Jangan banyak gerak kamu nanti kesian bayinya. Iya. Oke? Untung aja gue gak kepergok sama dia. Tumben, kamu punya waktu buat ngajak tante dan om makan di sini, Pak. Biasanya kamu kan sibuk terus sama Rizal. Saya ngajak Om dan Tante ke sini karena saya mau bicara soal bisnis. Minggu depan saya akan kasih Om cuti. Karena perusahaan mau diaudit. Diaudit? Riza udah merekomendasikan saya, tenaga kerja yang profesional, untuk melakukan audit perusahaan. Tapi untuk apa, Pak? Ya, untuk mengetahui efektivitas perusahaan. Dan kalau ada kebocoran, korupsi uang, kita kan jadi bisa tahu. Kenapa, Om? Enggak apa-apa. Ayo, silakan duduk. Om langsung kaget mendengar soal audit. Pasti dia takut semua korupsinya selama ini terbongkar oleh orang audit itu. Lisa, kamu kenapa Lisa? Gimana keadaan nenek kamu? Dokter bilang nenek tinggal menghitung harian. Ya, kamu harus percaya sama takdir. Apapun yang diberikan Allah, itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Kamu harus ikhlas. Tapi saya ingin membahagiakan nenek saya, Yan. Saya ingin memenuhi keinginan nenek saya yang terakhir. Pasti nenek saya meninggal dengan tidak tenang karena mikirin saya, cucunya satu-satunya. Lisa, saya paling nggak bisa lihat orang sedih. Kalau saya lihat orang sedih, saya jadi... Lisa, apa yang bisa saya lakukan supaya kamu nggak sedih? Kamu membantu saya. Pasti saya bantu. Asal kamu nggak nangis dan nggak sedih lagi. Sungguh? Iya. Kamu mau berpura-pura jadi calon suami saya di depan nenek saya? Terima kasih ya, Fa, makannya. Tante kenyang sekali. Om juga terima kasih, Pak. Ayo. Ibu entos balik? Kamu udah melakukan semua apa yang saya perintahkan belum? Sudah, Ibu. Terus? Iya, saya temukan di tong sampah kamarnya Bu Vina. Sekarang Rizal sudah mulai ikut campur urusan perusahaan. Dan anehnya, si Eva percaya sama semua yang dikatakan Rizal. Kalau perusahaan diaudit, terus Mas ketahuan korupsi, gimana, Mas? Saya ingin Tante jelasin semuanya ini. Apa ini? Ini bon pembelian ular dan laba-laba plastik. Dan juga nama dan alamat tempat pawang ular. Tante dan Om udah gak bisa mungkirin lagi. Kalian berdua ingin menyingkirkan saya kan dari sini? Iya kan? Jawab! Astaga, Eva. Mana mungkin Om bisa berbuat sekejam itu sama kamu? Eva, kamu ini sudah kami anggap seperti anak sendiri. Kalau enggak, mana mungkin kami akan membuat kamu seperti sekarang ini? Bon ini? Dari mana kamu dapat bon-bon ini? Dari Fitri.
sedikit-sedikit bawa-bawa nama Rizal. Tapi kalau sudah mendengar nama Rizal, Eva nggak berkutik, Vin. Ya, saya tetap tidak percaya sama pembantu itu. Masya Allah, saya memfitnah? Sejak kamu kerja di rumah ini, banyak sekali kejadian-kejadian aneh di sini. Termasuk ular-ular itu. Kalau bukan kamu yang melakukannya, siapa lagi? Ya Allah, saya teh cuman ngejalanin tugas. Pan Bu Eva menyuruh saya untuk melihat kamar ibu sama bapak. Kamu menyuruh Fitri untuk menggeledah kamar Om dan Tante. Ah, saya mah udah nggak betah lagi di sini, mah udah nggak betah. Apa? Jangan, Fit. Kamu nggak boleh pergi. Pan ibu dengar sendiri kata mereka. Saya teh di sini menjaga nama baik Pak Rizal. Nah, kalau saya dituduh, artinya Pak Rizal dituduh. Enggak ada yang nuduh kok. Siapa yang nuduh? Udah, semuanya masalah ini nggak usah diterusin lagi ya. Om, Tante, saya mau bicara dulu sama Fitri. Tinggalkan kami. Kamu jangan emosi dulu. Kamu itu orang satu-satunya yang saya percaya di rumah ini. Nanti kalau kamu pergi, bagaimana dengan saya? Dengan suami saya? Siapa yang akan jaga Pak Arman, Fit? Saya teh capek difitnah ibu, capek. Mentang-mentang saya cuman pembantu, jelek-jelek begini saya juga orang kepercayaannya Pak Rizal. Iya, udah. Yang penting kamu jangan pergi, Fit. Gini deh, nanti biar saya ngomong sama Om dan Tante saya. Ya, biar mereka nggak berani macam-macam lagi sama kamu. Yang penting kamu jangan pergi, tapi... Fit, kalau bisa, Pak Rizal kan nggak perlu tahu kan soal kejadian malam ini. Iya kan? Ibu? Ya? Kalau menurut saya, malam ini Ibu ulah nginep di dia. Bahaya. Maksud kamu? Saya takut masih loba ular di dia, Bu. Perkataan yang mana, Vin? Perkataan yang mana? Aduh, Mas. Barusan kan dia bilang, pelakunya ini pasti punya motivasi. Nah, itu artinya dia tuh nuduh kita, Mas. Kalau seandainya sampai terjadi apa-apa sama Eva, kita yang akan mendapatkan segala-galanya ini. Karena di rumah ini cuma kita yang berkepentingan mau menyingkirkan dia. Dia tuh nyindir kita, Mas. Nyindir kita, nuduh kita. Duh, gimana dong, Den? Itu badannya ibu panas banget. Yuk, telepon Neng Ana aja, yuk. Telepon kemana, Mi? Kan Tina punya nomor teleponnya Neng Ana. Ayo. Kan nomor telepon kantor. Tapi kan sekarang udah malam. Pasti udah tutup. Oh. Terus gimana dong? Kita nelpon Kalika aja. Iya ya. Yuk. Halo? Iya, Mi. Ada apa? Iya, kamu tunggu di rumah. Saya akan ke sana sekarang, ya? Ya. Ada apa dengan Mama, Lika? Mama demam, Mas. Saya harus ke sana sekarang. Karena Umi dan Tino nggak tahu harus berbuat apa. Biar saya antar kamu melihat Mama ya. Mana tahu Mama perlu diantar ke dokter atau ke rumah sakit. Sejak anak kerja di Bogor, Mama jadi nggak ada yang ngurusin. Seharusnya anak tahu dong, kalau Mama itu kan sangat membutuhkan Ana. Ya, sekarang ini keluarga lagi membutuhkan banyak biaya. Makanya Ana harus banyak bekerja untuk mencari uang. Tapi masa gara-gara uang Mama harus terlantar? Lika, kadang dalam hidup ini, kita dihadapin pada pilihan yang sulit. Posisi Ana sekarang serba salah. Di satu pihak, dia harus membantu keluarga untuk membiayai hidupnya. Di pihak lain,
Mama sangat membutuhkan keberadaan Ana untuk menemani Mama selama sakit. Ya udah, sekarang saya tunggu kamu di mobil ya. Ma? Rika. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Nanda. Maaf ya, Mama ngerepotin kalian malam-malam harus ke sini. Nggak ngerepotin kok, Ma. Saya ukur panas badan Mama ya, Ma ya? Udah diukur. Panasnya tinggi 8. Obat Mama udah diminum? Obat Mama sudah habis. Belum sempat ngambil di apotek. Biasanya yang mengurus obat-obatan Mama itu Ana. Biar resepnya Mama serahin aja ke Nanda. Biar resep itu besok ditebus ke apotek, Ma. Walaupun sekarang Ana nggak ada, kan ada saya dan Mas Nanda yang ngurusin Mama. Terima kasih ya. Untung Mama masih punya kalian. Ana dan Adrian sibuk mencari nafkah. Rizal. Halo? Eva, kamu kenapa nggak nelfon saya semalam? Kamu masih di hotel sekarang? Saya nggak mau ngerepotin kamu, Zal. Makanya saya nggak nelfon kamu semalam. Kamu kok tahu kalau saya lagi di hotel? Dari Fitri. Fitri khawatir sekali dengan keadaan kamu, Fa. Saya udah nggak ngerasa aman lagi di rumah saya sendiri. Masa saya mesti ke hotel sih? Zal, kenapa sih? Kenapa nasib saya jadi begini sih, Zal? Udahlah, kamu tunggu di sana ya. Saya segera ke sana sekarang. Wah, kakak mesti ngeliat mukanya Eva. Dia itu pucet, sepucet-pucetnya kayak tembok. Terus saya kan pura-pura ngambek. Dia malah makin ketakutan. Dan akhirnya yang dimarahin malah Om Hasim sama Tante Vina. Kakak ketawa. Kakak udah bisa senyum, Kak. Alhamdulillah. Artinya saya mesti sering cerita yang lucu-lucu biar kakak sering tersenyum atau tertawa. Karena kalau kakak menggerakkan otot-otot di bibir kakak, alhamdulillah artinya kakak bisa cepat sembuh, Kak. Ya. Lucu banget ya. Saya punya cerita lagi nih, Kak. Tante Vina. Bentar ya, Kak. Jangan banyak amat. Lihatin siapa sih nih? Hah? Salah. Saya nggak ngerti, Bu. Ibu panggil saya? Iya. Belanjaan siapa ini? Saya, kenapa, Bu? Hah? Tuh, bener kan, Bu? Ibu udah nuduh saya beli buah-buahan ini. Fitri, buat apa kamu beli buah-buahan sebanyak ini? Kamu tahu nggak? Harga buah ini kan nggak murah, mahal. Pantes aja uang belanja jadi berkurang gara-gara kamu. Aduh, Ibu tenang dulu. Itu mah bukan buat saya, tapi untuk Pak Arman. Apa? Pan kata dokter, Pak Arman teh harus banyak minum jus terapi buah-buahan. Nah, kalau Ibu mau protes mah ulah ke saya, ke Bu Eva we. Yang ngatur belanjaan di rumah ini adalah saya, bukan kamu. Jadi kalau ada apa-apa, saya yang akan bicara sama Bu Eva kalau ada pemborosannya. Ngerti gak sih kamu? Saya mah cuman kerja di sini, Bu. Tapi kalau Ibu keberatan, hanya saya ganti we, Bu. Saya harus telepon Pak Rizal dulu. Saya mah nggak punya uang. Rizal lagi. Kamu tuh selalu bawa-bawa nama Rizal untuk membela diri kamu, hah? Ya, kalau memang Ibu nggak suka sama saya berhenti aja, Bu. Bu, permisi dulu ya, Bu. Tunggu, Fitri. Aya naon deui, Bu? Saya tahu Ibu kesel sama saya karena saya ngeledah kamar Ibu. Tapi saya tadi disuruh sama Bu Eva. Bu Eva teh curiga sama Ibu. Makanya saya disuruh geledah kamar Ibu. Saya nggak mau
bingung kerja di sini liar saya mah. Iya salah, tak salah. Saya berhenti aja Bu ya. Fitri, jangan Fitri. Maafkan saya ya Fitri ya. Maafkan atas emosi saya tadi. Saya tahu, saya salah. Kamu nggak salah Fitri. Kamu kan hanya nurutin apa yang diperintahkan oleh Bu Eva. Ya udah, kita lupakan saja ya. Anggap nggak ada kejadian apa-apa tadi. Oke Fitri. Jangan-jangan semua ini ulahnya Eva sendiri, Mas. Maksudnya? Mungkin ini strateginya Eva untuk mengusir kita dari rumah ini. Eva yang merekayasa semuanya ini, Mas. Dan menuduh kita. Kemarin kamu curiga sama Fitri. Sekarang kamu curiga sama Eva. Gimana sih? Saya benar-benar bingung, Mas. Saya kan juga takut sama ular. Kalau di rumah ini banyak sekali berkeliaran ular, gimana saya bisa betah lagi tinggal di rumah ini? Nah, sudahlah. Saya juga lagi bingung, Vin, menghadapi audit di kantor. Saya berangkat dulu. Fitri bilang apa lagi sama kamu? Dia cuma khawatir sama kamu. Saya kan juga menitipkan kamu sama Fitri. Jadi Fitri bukan cuma ngurusin suami kamu, tapi juga kamu. Saya kan nggak bisa ngawasin kamu 24 jam sehari. Fitri bisa karena dia tinggal di rumah kamu. Saya benar-benar beruntung bisa kenal sama kamu, Zal. Selama ini belum pernah ada yang memperhatikan saya seperti kamu. Saat ini kan kamu nggak ada laki-laki yang ngurusin kamu. Suami kamu kan lagi sakit. Jadi untuk sementara, saya menggantikan tugas suami kamu. Saya ke kantor dulu ya. Jangan. Jangan. Sebelum kamu ke sana, saya harus ngecek dulu ruangan kamu dan memastikan kalau ruangan kamu aman atau enggak. Maksud kamu? Fa, kalau mereka bisa memasukkan ular ke rumah kamu, tentu mereka juga bisa memasukkan ular ke ruangan kamu dengan gampang. Iya kan? Sorry, Pak. Saya bukannya curiga dengan Om dan Tante kamu. Tapi untuk sementara ini, cuma mereka yang punya motivasi kuat untuk menyingkirkan kamu.